Tahun 70 Masehi, kota Yerusalem lagi terbakar hebat. Tembok-tembok raksasa hancur berantakan, dan sebuah kuil suci yang berlapis emas diratakan dengan tanah oleh pasukan Kekaisaran Romawi. Di tengah debu dan bau darah itu, ada ribuan orang yang diseret pakai rantai. Harta mereka dirampas, keluarga mereka dipisahkan, dan mereka diusir paksa dari tanah kelahirannya. Hukuman pengasingan ini nggak main-main, bro. Mereka dihukum jadi bangsa pengembara tanpa negara selama hampir 2000 tahun lamanya. Orang-orang yang lagi dirantai dan menangis darah ini bukan sembarang orang. Mereka adalah kelompok manusia yang namanya paling sering disebut-sebut dalam sejarah, peradaban, dan kitab suci agama-agama besar. Merekalah Bani Israel. Kalau gue sebut nama Bani Israel hari ini, jujur aja, apa yang langsung terlintas di kepala lo? Berita perang di TV, konflik Timur Tengah, atau perdebatan agama yang nggak ada habisnya? Tapi, pernah nggak sih lo benar-benar mikir, siapa sebenarnya mereka ini? Kenapa ada satu bangsa yang di satu sisi disebut sebagai bangsa pilihan yang melahirkan nabi-nabi dan raja besar? Tapi di sisi lain, sejarah mereka bagaikan sejarah kutukan, dengan pembantaian dan tragedi-tragedi paling brutal yang pernah dialami umat manusia terjadi pada Bani Israel. Hari ini gue mau ngajak lu mundur jauh ke belakang. Kita bakal bongkar bareng-bareng, dari mana sebenarnya Bani Israel ini berasal? Gimana ceritanya mereka bisa berjaya, sampai akhirnya mereka terbuang, dan memicu rentetan peristiwa yang mengubah tatanan dunia sampai detik ini. Nah, sebelum kita ngomongin konflik, perang, atau sejarah kelam, kita harus kenalan dulu nih sama tokoh utamanya. Karena percaya deh, lo nggak bakal paham masalah hari ini kalau lo belum tahu akar masalahnya. Cerita ini dimulai ribuan tahun lalu di padang pasir Timur Tengah. Waktu itu dunia masih dikuasai sama kerajaan-kerajaan penyembah berhala. Lo pasti tahu sosok Nabi Ibrahim kan? Atau Abraham dalam tradisi barat. Beliau ini diyakini sebagai bapak dari agama-agama Samawi, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Singkat cerita, Ibrahim punya anak bernama Ishak atau Aisak. Ishak punya anak bernama Yakub atau Jacob. Nah, Yakub inilah yang jadi kunci dari semua cerita kita hari ini. Suatu malam, menurut sejarah dan tradisi, Yakub mendapatkan gelar atau nama baru. Nama itu adalah Israel. Ada yang bilang artinya hamba Allah. Ada juga tradisi yang mengartikannya orang yang bergulat atau berjuang bersama Tuhan. Yakub alias Israel ini punya 12 anak laki-laki. Ke-12 anak inilah yang nantinya beranak pinak, membentuk suku-suku besar, dan mereka semua dipanggil dengan satu nama kolektif, Bani Israel. Secara harfiah artinya sesimpel anak-anak keturunan si Israel atau Yakub. Jadi pada awalnya Bani Israel ini bukan nama agama, bukan nama negara. Mereka cuma satu keluarga besar, satu marga yang hidup nomaden, pindah-pindah bawa tenda dan gembala kambing. Tapi keluarga yang kelihatannya biasa-biasa aja ini ternyata punya takdir yang bakal memutarbalikkan sejarah peradaban manusia. Terus, gimana ceritanya keluarga nomaden ini bisa jadi bangsa besar? Disinilah plot twist pertama terjadi. Salah satu dari 12 anak Yakub yang bernama Yusuf, yang lo inget kisah beliau pernah dibuang abang-abangnya ke dalam sumur, saat usianya 17 tahun alias Sweet 17, dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya itu. Namun, pada usia 30 tahun, Yusuf malah jadi seorang petinggi atau disebut menteri di Mesir bersama Firaun. Gara-gara dia mampu menafsirkan mimpi Firaun.
Kemudian terjadilah krisis pangan luar biasa yang melanda Timur Tengah, termasuk tanah Kanaan selama 7 tahun. Yakub, bapaknya Nabi Yusuf dan seluruh anak cucunya yang kita sebut dengan Bani Israel, akhirnya pindah ke Mesir. Kedatangan Bani Israel ke Mesir itu terjadi saat Yusuf berusia 39 tahun. Awalnya mereka hidup enak di sana, tapi fast forward ratusan tahun kemudian, generasi berganti, Fir'aun yang berkuasa juga silih berganti. Nah, Fir'aun yang baru naik tahta ini ngelihat Bani Israel yang beranak pinak dan mikir, wah, ini pendatang kok makin banyak ya? Bahaya nih kalau mereka berontak. Akhirnya, Bani Israel dijadikan budak. Selama ratusan tahun, identitas mereka hancur. Mereka cuma jadi mesin pekerja pembuat piramida dan bangunan Mesir kuno. Mereka disiksa, bayi-bayi laki-laki mereka dibunuh, mereka ada di titik nadir dan kehilangan harapan. Sampai akhirnya muncullah momen pemicu yang mengubah alur ceritanya. Kelahiran seorang bayi bernama Musa atau Moses dari Bani Israel. Musa, yang lucunya malah dibesarkan di istana Fir'aun, akhirnya sadar akan asal-usul nenek moyangnya. Dia dikasih misi luar biasa dari Tuhan. Bawa bangsa lo, Bani Israel, keluar dari Mesir. Bebasin mereka dari perbudakan. Lo pasti tahu adegan paling ikonik di sejarah ini. Ketika Musa membawa 600.000 orang Bani Israel lari dari kejaran tentara Fir'aun, terjebak di pinggir Laut Merah, lalu, lautnya terbelah. Mereka menyeberang dan tentara Mesir tenggelam bersama pemimpin mereka, Fir'aun yang zolim. Momen keluarnya mereka dari Mesir atau Exodus ini bukan sekedar pelarian bro. Disinilah Bani Israel lahir kembali. Dari yang tadinya cuma kumpulan budak yang ketakutan, mereka diikat oleh satu perjanjian suci di Gunung Sinai. Mereka dikasih wahyu dari Tuhan melalui Nabi Musa, yaitu Taurat. Di titik ini, mereka resmi punya satu misi besar. Pergi ke tanah yang dijanjikan atau Promised Land dan membangun peradaban di sana. Tapi kenyataannya, perjalanan mereka jauh dari kata mulus. Baru aja diselamatkan dari Fir'aun, mereka berulah lagi. Suatu ketika, pas Musa lagi ke atas bukit buat nerima wahyu selama 40 hari 40 malam, mereka di bawah malah bikin patung anak sapi dari emas, lalu menyembahnya. Karena keras kepala dan sering banget ngeyel sama nabi-nabinya sendiri, Bani Israel dihukum muter-muter di padang pasir selama 40 tahun. Bayangin, perjalanan yang harusnya cuma beberapa minggu, jadi 40 tahun, cuma karena attitude mereka yang susah diatur. Meski begitu, masa kejayaan itu akhirnya datang. Setelah masuk ke tanah Kanaan, Bani Israel mencapai puncaknya di tangan dua raja sekaligus nabi yang sangat luar biasa, Raja Daud dan Raja Sulaiman. Daud yang mengalahkan raksasa Jalut atau Goliat berhasil menyatukan kedua belah suku dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Lalu anaknya Sulaiman ngebawa kerajaan ini ke masa kejayaan mereka. Sulaiman membangun bait suci atau Temple of Solomon yang megah banget. Saat itu, Bani Israel adalah bangsa yang kaya raya, berkuasa, dan dihormati. Nah, sekarang gue mau kasih tahu sebuah fakta unik yang jarang banget orang sadari dan ini penting banget. Lo pasti sering dengar kata Bani Israel dan Yahudi dipakai bergantian kan? Seolah-olah dua kata itu artinya sama. Ternyata beda bro. Sini gue jelasin pelan-pelan. Lo inget kan Bani Israel itu ada 12 suku? Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaannya pecah karena perang saudara. Gila kan? Udah di puncak kejayaan, malah ribut sendiri. Kerajaan ini pun kepecah jadi dua. Satu di utara, satu lagi di selatan. Di utara ada 10 suku yang bikin kerajaan Israel. Selatan ada 2 suku,
salah satunya bernama suku Yehuda yang bikin kerajaan Yehuda. Terus apa yang terjadi? Kerajaan Israel yang di utara diserang sama bangsa Asyur. Ke-10 suku ini dijajah, diusir, dan akhirnya berasimilasi sama bangsa lain. Mereka hilang dari sejarah. Ini yang sering disebut misteri The 10 Lost Tribes of Israel. Suku yang tersisa dan loyal pada garis keturunan David atau Davidic line cuma kerajaan selatan, yaitu suku Yehuda. Nah, orang-orang dari keturunan suku Yehuda inilah yang kemudian dipanggil orang Yahudi atau Jews. Jadi kesimpulannya, semua orang Yahudi itu secara sejarah adalah keturunan Bani Israel. Tapi, tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Karena aslinya ada 11 suku lain selain suku Yehuda. Keren kan sejarahnya? Tapi sayangnya, kerajaan Yehuda ini pun akhirnya runtuh. Bait suci mereka dihancurkan oleh Kekaisaran Babilonia. Mereka diusir dari tanahnya. Walaupun sempat balik lagi dan ngebangun ulang kuilnya, di tahun 70 Masehi, Kekaisaran Romawi datang dan ngancurin semuanya. Sejak saat itu, dimulailah era diaspora. Bani Israel terbuang, mereka nyebar ke seluruh penjuru bumi. Ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, nggak punya negara, nggak punya tanah air. Selama hampir 2000 tahun menyebar di berbagai negara, nasib orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel yang tersisa ini benar-benar tragis. Karena mereka minoritas, eksklusif, jago dagang, dan jago ngatur keuangan, mereka sering banget dicurigai. Kalau ada wabah penyakit, mereka yang disalahin. Kalau ekonomi negara hancur, mereka yang difitnah. Mereka terus-terusan diusir dari satu negara ke negara lain di Eropa. Tapi, semua penderitaan ribuan tahun itu belum ada apa-apanya dibandingkan mimpi buruk yang terjadi di abad ke-20. Momen puncak paling gelap dalam sejarah manusia. Tahun 1930-an di Jerman, seorang pria bernama Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan. Dia membawa ideologi Nazi yang menganggap ras Arya adalah ras paling unggul dan ras Yahudi adalah parasit yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Ini bukan sekadar perang, teman-teman. Ini adalah mesin pembunuh massal yang dirancang secara industri. Peristiwa ini kita kenal dengan nama Holocaust. Lo nggak akan sanggup ngebayangin kengeriannya. Laki-laki, perempuan, anak-anak kecil, bayi, orang tua, ditangkap, dimasukkan ke dalam kereta barang yang sesak tanpa makanan dan minuman, lalu dikirim ke kamp-kamp konsentrasi seperti Auschwitz. Di sana, mereka disuruh kerja paksa sampai mati kelaparan. Atau, kalau mereka dinilai nggak berguna, mereka disuruh masuk ke sebuah ruangan yang dibilangnya kamar mandi. Begitu pintu ditutup rapat, yang keluar dari pipa bukan air, melainkan gas beracun. Sekitar 6 juta nyawa orang Yahudi dimusnahkan. 6 juta jiwa, bro. Angka itu adalah sekitar 2/3 dari populasi Yahudi di Eropa saat itu. Itu adalah genosida paling sistematis, paling dingin, dan paling brutal yang pernah disaksikan sejarah dunia. Pada titik ini, keturunan Bani Israel benar-benar berada di ambang kepunahan total. Tapi, layaknya sebuah film yang punya babak akhir yang mengejutkan, bangsa ini menolak untuk mati. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan kamp-kamp kematian dibongkar, dunia akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri adegan horor yang terjadi. Para survivor yang tersisa, yang badannya tinggal tulang berbalut kulit, nggak punya tempat untuk pulang. Rumah mereka di Eropa udah dirampas. Trauma luar biasa dari Holocaust ini memicu sebuah gerakan yang luar biasa kuat. Zionisme. Sebuah kesadaran bahwa selama kita numpang di negara orang, kita nggak akan pernah aman. Kapan aja kita bisa dibantai lagi.
kita butuh negara kita sendiri. Kita harus kembali ke tanah leluhur kita. Dan akhirnya, pada tahun 1948, dengan dukungan negara-negara barat dan persetujuan PBB, negara Israel modern diproklamasikan di tanah Palestina. Sebuah momen yang menjadi mujizat bagi kaum Yahudi, karena bangsa yang terbuang selama 2000 tahun akhirnya pulang. Tapi di saat yang bersamaan, menjadi awal dari tragedi baru dan konflik berdarah dengan penduduk Arab Palestina yang sudah tinggal di sana selama berabad-abad. Sebuah konflik rumit, berdarah-darah, dan masih panas sampai detik ini. Kisah Bani Israel ini bro, kalau lo perhatiin, adalah potret paling ekstrim dari sifat manusia. Mereka pernah ada di posisi anak emas peradaban yang ngebangun kuil terindah di dunia. Tapi, mereka juga ngerasain posisi paling hina sebagai budak yang diusir, dibenci, dan nyaris dimusnahkan jadi abu di kamp konsentrasi. Kerajaan-kerajaan yang dulu menjajah mereka, yaitu Firaun Mesir kuno, Asyur, Babilonia, dan Romawi, sekarang semuanya udah hancur jadi debu sejarah. Tapi ajaibnya, identitas keturunan Bani Israel ini tetap bertahan hidup, berevolusi, dan masih berdiri sampai hari ini. Sejarah mereka ngajarin kita banyak hal, tentang kegigihan dan semangat survival yang gila-gilaan, tapi juga tentang betapa bahayanya kalau manusia sudah merasa paling benar, paling berkuasa, dan lupa diri. Baik itu pada masa lampau, maupun dalam konteks konflik geopolitik masa kini. Gue ceritain ini bukan buat memihak siapa-siapa, tapi supaya kita paham bahwa realitas dunia yang kita lihat hari ini gak pernah jatuh dari langit. Semuanya punya akar yang panjang, berdarah, dan penuh dengan air mata. Nah, setelah lo dengerin perjalanan gila yang berlangsung ribuan tahun ini, gue pengen tahu pendapat jujur lo. Menurut lo, apa sih pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari sejarah kelam dan epik Bani Israel ini buat kehidupan kita sekarang? Coba tulis pemikiran lo di kolom komentar. Gue bakal baca dan kita diskusi bareng di sana. Saatnya kuis. Yuk coba jawab pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di kolom komentar.